Mereka yang meredup dan siap-siap tergusur jelang Timnas Garuda memanggil. Salam bola mata 11. Timnas Indonesia Senior akan kembali memanaskan mesin dalam waktu dekat. Skuad asuhan Sintayong akan kembali memanggil pasukannya untuk 2 laga uji coba FIFA Matchday, sepekan setelah laga akhir Timnas U19 di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Timnas Indonesia akan bertemu wakil CONCACAF yang menghuni ranking 84 FIFA, Timnas Curaçao sebanyak 2 kali pada 24 dan tanggal 27 September. Pertandingan pertama akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, dan berikutnya di Stadion Pakansari Cibinong, yang semula akan digelar di JIS Jakarta, namun sudah diklarifikasi Ketum PSSI pada saat rapat di Gedung Komisi 3 DPR RI yang lalu. Pemanggilan pemain pun diperkirakan akan dilakukan dalam waktu dekat. Sintayong pun telah memastikan akan memanggil nama-nama baru dalam daftar pemain yang akan dipanggil. Selain itu, pemain pilihan Coach STY saat tampil di kualifikasi Piala Asia 2023 di Uzbekistan Mei lalu dan kualifikasi Piala Asia di Kuwait Juni lalu, pastinya akan tetap menjadi prioritas. Dengan alasan, kemampuan para pemain ini sudah diketahui dengan baik oleh Sintayong. Namun demikian, pemain langganan Timnas Garuda ini, seiring waktu pasca merebut satu tempat di Piala Asia 2023, tidak semuanya sedang dalam performa terbaik. Selain tengah merangkai asa tinggi, dengan kehadiran 2 pemain naturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Amat yang sudah resmi menjadi WNI, nama-nama pemain abroad seperti Witan Sulaiman bersama AS Trencin, Asnawi Mangkualam dengan Ansan Greener atau Sadil Ramdhani dengan klub Malaysia Sabah FC atau bintang muda hasil naturalisasi Elkan Bagot di klub Gillingham Inggris tengah mendapat performa terbaiknya. Dan satu lagi wonderkid Timnas Garuda, Egy Maulana Fikri yang tengah berjuang keras bersama klubnya Zion Galate Moreivis, untuk lepas dari jurang degradasi. Atau pemain yang tengah berkompetisi di liga lokal, seperti Nadeo Argawinata atau Stefano Lilaipali yang tengah menjalani musim yang positif bersama Bali United. Sejauh ini mereka sudah menunjukkan kembali performa terbaiknya, jika dipanggil STY dalam waktu dekat ini. Namun beberapa nama penting, justru tengah meredup penampilannya, dan tidak mampu mengangkat performa klub yang dibelanya. Seperti yang dialami 3 pemain Persib Bandung berlabel Timnas Senior, pemain naturalisasi Mark Klok, Ricky Kambuaya, dan Rahmat Irianto. Klok sudah bergabung sejak musim lalu di Persib, sedangkan Kambuaya dan Irianto baru bergabung pada awal musim ini. Hanya saja kontribusi Klok, Kambuaya, dan Rian sejauh ini jauh dari kata memuaskan. Klok kesulitan untuk tampil di level terbaiknya, begitu juga dialami Kambuaya dan Rian. Padahal, sebelumnya Ricky Kambuaya dan Rahmat Irianto merupakan sosok penting di balik performa apik Persebaya musim lalu, yang sempat masuk dalam persaingan perburuan gelar Liga 1 musim 2021-22. Kambuaya nampak masih kesulitan untuk bisa menyatu dengan permainan Persib, sedangkan Irianto yang kerap diplot bermain sebagai bek tengah dikembali ke posisi aslinya pada masa awal menekuni karir profesionalnya. Justru malah menjadi titik lemah di lini pertahanan Maung Bandung sejauh ini. Dengan 18 gol dari 7 laga, sudah bersarang di jala gawang tim Pangeran Biru. Selanjutnya ada Muhammad Rafli, yang perlu berjuang lebih keras jika ingin kembali dipanggil Coach STY ke Timnas Indonesia. Pemain berusia 23 tahun ini, tidak lagi rutin menghuni skuad utama Arema FC. Rafli tidak pernah bermain lebih dari 45 menit di 3 laga Arema FC musim ini. Penyerang timnas ini malah absen di 3 pertandingan berikutnya karena cedera. Rafli baru kembali bermain untuk Arema pada pekan ke-7 Liga 1, saat takluk dari Persija Jakarta 1-0, tanggal 28 Agustus lalu. Masuk di babak kedua, dan hanya bermain selama 22 menit serta tak mampu menyelamatkan timnya dari kekalahan. Selain itu, dari 4 kali penampilannya bersama Arema FC, Rafli belum mampu mencetak gol. Golnya kala membela Singoedan di Piala Presiden, menjadi satu-satunya koleksi golnya sampai dengan saat ini. Pemain lainnya, ada Alveandra Dewangga yang ikut meredup, seiring penampilan tidak meyakinkan PSIS Semarang plus masalah asmara pribadinya yang tengah viral akhir-akhir ini, bisa jadi sangat mengganggu konsentrasinya. Klubnya yang semula dijagokan bisa bersaing di papan atas Liga 1, kini justru malah terdampar di peringkat 13 klasemen Liga 1. Dewangga memulai musim ini dengan bermain sebagai gelandang bertahan di tim Mahesa Jenar. Posisi yang sebenarnya tak asing lagi buat Dewangga, karena STY kerap menempatkannya di posisi ini di Timnas Indonesia.
Selain itu di posisi tersebut, Dewangga juga beberapa kali dimainkan sebagai bek kiri. Hanya saja penampilannya sejauh ini masih belum mengesankan. Dewangga selalu bermain sejak menit pertama, dalam 7 laga di PSIS sejak awal musim ini. 6 kali ia bermain penuh dan hanya 1 kali ditarik keluar sebelum laga usai. Penampilan Dewangga yang cenderung menurun, tentu patut jadi perhatian STY. Pemain jebolan PPLP Jawa Tengah itu harus bisa kembali ke performa terbaiknya, jika ingin kembali menarik perhatian STY jelang hadapi Curaçao beberapa pekan lagi. Selanjutnya berbeda dengan Asnawi yang sedang dalam kepercayaan pelatih klubnya Ansan Greener, pemain bertahan timnas lainnya, Pratama Arhan malah belum dapat kepercayaan pelatih Hiroshi Jofuku bersama Tokyo Verdy untuk tampil reguler di Liga 2 Jepang. Bek kiri yang terkenal dengan lemparan bola outnya yang seperti tendangan corner ini, meski usianya baru 20 tahun, tapi kerap dipanggil STY di level usia di atasnya. Karena lemparan-lemparan bola outnya di area pertahanan lawan kerap merepotkan pertahanan lawan di depan gawang. Kurangnya menit bermain, bisa menurunkan performa Arhan jelang STY menguji para pemainnya untuk mempersiapkan skuadnya jelang Piala AFF 2022 mendatang. Sederet pemain muda yang pernah diandalkan STY juga tengah melempem, sebut saja penyerang sayap milik Persija, Osvaldo Hai yang tengah dibekap cedera panjang, Ezra Walian yang turut terpuruk bersama 3 punggawa timnas lainnya di Persib, Evan Dimas Darmono Arema FC yang belum menemukan performa terbaiknya akibat sering didera cedera atau Ramai Rumakik yang ikut terjerembab ke Liga 2 bersama klubnya Persipura. Beruntung selain mereka yang tengah meredup jelang timnas Garuda memanggil dalam waktu dekat ini, beberapa pemain di liga lokal ada pula yang tengah cemerlang di Liga 1 bersama klubnya, dan bisa saja menggusur mereka untuk menjadi opsi terbaik bagi STY menyusun skuad terbaiknya. Di antaranya ada pemain bertahan Madura United yang tengah on fire, Reva Adi Utama yang selalu jadi pilihan utama Madura United. Kemudian ada ex-pemain muda andalan timnas U16 dan U19, Fajar Fatur Rohman yang kini membela Borneo FC. Meski diposisikan sebagai bek sayap, Fajar sudah mengemas 1 gol dan 1 assist sejauh ini. Selanjutnya, ada 2 pemain yang menjadi andalan PSM Makassar, yaitu pemain sayap cepat, Yakob Sayuri yang telah mengemas 3 gol 2 assist dari 6 kali penampilannya bersama tim Jukweja. Dan 1 pemain lagi ada sang pencetak 2 gol ke gawang Persib, Ramadan Sananta, tengah menjadi sorotan, dan santer diisukan akan gabung timnas belakangan ini. Termasuk kiper senior Persija Jakarta Andritani Ardiasa tengah mencuri perhatian. Ex-pemain timnas Garuda era coach Alfred Riedel dengan 18 capsnya, bisa saja kembali dipercaya skuad timnas asuhan STY, dengan catatan rekor menterengnya di Liga 1 musim ini, dengan 30 kali aksi penyelamatan gemilangnya bersama The Jack. Selain itu, ada 1 nama pemain naturalisasi asal Korea Selatan, Liu Jun yang tengah tampil apik bersama Madura United. Ex-pemain Bayangkara FC ini tengah hangat dikaitkan dengan timnas Indonesia asuhan pelatih sesama Korsel, Shin Tae-yong. Selain penampilannya yang militan, pemain 32 tahun ini sudah cukup berpengalaman dan sangat mengenal karakter STY yang sesama dari Korsel dan cukup mengenal karakter permainan Indonesia. Bukan tak mungkin, STY akan memberikan kesempatan kepada pemain-pemain tersebut untuk mengantisipasi punggawa-punggawa andalan timnas Indonesia yang belum menemukan top performanya, jelang laga uji coba FIFA Matchday 24 dan tanggal 27 September nanti. Terlebih, duo naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh masih kejar tayang menunggu peresmian dari Presiden, untuk bisa resmi bergabung dengan skuad Merah Putih, dan sign Patinama yang belum diproses DPR RI. Siapa yang pantas dipilih STY jelang laga kontra Curaçao menurut sahabat bola mata 11? Bravo Timnas Indonesia!